kita salat asar, mari kita lanjutkan mudzakarah kita, bagaimana kita menumbuh kembangkan anak kita menjadi anak yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat, anak yang soleh dan salehah. Yang kedua yang harus kita perhatikan, kalau yang tadi pertama adalah pertumbuhan jasmaniyah, pertumbuhan jismiyahnya, harus kita beri asupan-asupan yang kita pastikan halal. Kemudian kadarnya juga kita ukur, tidak israf dan tidak iktar, tidak terlalu boros dan tidak terlalu ngirit, secukupnya, qasda, bersahaja. Karena generasi-generasi yang tumbuh itu adalah generasi-generasi yang tumbuh dalam kebersahajaan. Tapi sebaliknya generasi yang mutsrafin, generasi yang berlebih-lebihan, hedonisme, itu generasi-generasi yang akan melempem. Maka walaupun kita mampu, walaupun kita punya, tapi harus kita pertimbangkan itu. Ya, ibaratnya seperti tanaman, kalau terlalu banyak air pun juga akan mati, kebanjiran juga akan mati. Maka kita harus perhitungkan itu. Jadi berilah secukupnya dan pada waktunya. Kalau kita karena sayang kita memberi melebihi porsi dan tidak pas pada waktunya, maka akan terjadi ekses negatif yang kita juga akan tanggung nantinya. Makanya perhatikan tentang dosis, perhatikan tentang timingnya. Yang kedua yang perlu kita pertimbangkan dan cermati dalam rangka menumbuh kembangkan anak kita agar supaya menjadi anak saleh dan salehah adalah pertumbuhan akliyah, pertumbuhan akal. Pertumbuhan akal ini terkait dengan asupan ilmu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Maka ini juga harus kita pertimbangkan dan harus kita cermati, dan kita harus juga punya perlakuan-perlakuan yang khusus, perlakuan-perlakuan yang benar-benar kita cermati hari demi hari. Kalau baginda Rasul mengatakan adibu auladakum bi qiraatil Qur'an wa hubbi nabiyhi wa hubbi ahli baiti, atau kama qala Rasul. Baginda Rasul mengatakan didiklah anakmu dengan membaca Al-Qur'an. Pertama yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita adalah Al-Qur'an. Bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Bagaimana mereka bisa menjadi generasi Qur'ani, dekat dengan Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an. Ini penting. Dan ternyata Qur'an ini akan menumbuh kembangkan dari dalam. Dia akan tumbuh kembang bersama peredaran darah. Orang-orang yang dibesarkan dengan getaran-getaran Qur'ani, baik dari janinnya sudah didengarkan getaran-getaran Qur'ani, itu menangkap getaran-getaran itu dan tumbuh secara Qur'ani. Banyak peristiwa-peristiwa yang pernah diceritakan saja karena Qur'an, maka terjadi luar biasa. Seperti dulu ada dokter Husain Tobai 5 tahun jadi dokter karena sejak kecilnya diperdengarkan Al-Qur'an, bahkan sejak di dalam kandungannya. Masya Allah, ini kita bisa lihat banyak tokoh karena itu. Jadi Quran membaca Al-Qur'an, kemudian setelah saatnya harus juga mentadabburi Al-Qur'an. Jadi Quran ini masuk seperti indera kita diciptakan oleh Allah, ya. Jadi pertama ya Allah wa ansyalakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi sam'a itu adalah pendengaran, perdengarkan Al-Qur'an. Lantunan Al-Qur'an diperdengarkan, karena ini fungsi pertama yang muncul adalah pendengaran. Sejak janin pun sudah bisa merespon ini suara Al-Qur'an. Kemudian kalau bisa basar, penglihatan juga diperlihatkan tentang mushaf Al-Qur'an. Nadrul mushaf itu bagian dari ibadah.
5 ibadah mata itu salah satunya adalah memandang mushaf. Itu karena mulianya Al-Quran, dipandang saja itu sudah ibadah. Ifafillah rahimakumullah. Kemudian fuad itu terkait dengan hati, itu terkait dengan akal. Kalau sudah waktunya dia bisa berpikir baca ini, maka kandungan-kandungan isi dari Al-Quran maka kita kupas, kita telaah bersama dengan anak-anak kita. Ini konten pertama yang harus kita bekalkan kepada anak kita adalah Quran. Kemudian Quran yang sifatnya aplikatif, Quran hidup itu adalah baginda Rasul. Jadi baginda Rasul itu adalah kana khuluquhu Quran. Kalau tadi masih sifatnya qauliyah, kalam-kalam Allah yang kita baca, tapi bukti nyatanya bagaimana penerapannya yaitu di pribadi Rasul. Maka sangat urgen dan sangat penting anak-anak dibekali tentang ma'rifatul Rasul, mengenal baginda Rasul. Mengenal sampai titik mencintai baginda Rasul. Kalau sudah mencintai baginda Rasul, maka dia mengidolakan baginda Rasul. Kalau sudah mengidolakan baginda Rasul, maka dia mencontoh dan menteladai jejak laku sunnah-sunnah baginda Rasul. Nah ini yang Masya Allah, pribadi yang inilah yang sebenarnya pribadi yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang baginda Rasul, paparan-paparan khobariyah, deskripsi tentang akhlak, tentang sifat, kadang-kadang ya ada yang sampai mengesan ke hati, kadang-kadang memang perlu ada bukti-bukti langsung ya. Maka para rasul itu juga ada ahlil baitnya, para warasatul anbiya, para ulama itu mewarisi ilmu-ilmunya Rasul. Tapi ada ahli baiti. Kalau bahasa lain ada itsroti. Itsroti itu adalah tedak turunnya Rasul yang mirip, ya. Tedak turunnya Rasul yang mirip, baik akhlaknya, baik sarirahnya, baik sirrohnya maupun surahnya, baik rupanya maupun sarirahnya, itu hatinya yang tidak tampak, sifat-sifat kemuliaan, kelembutan perasaannya dan sebagainya, baik sirahnya, jejak lakunya. Ada mirip tapi tidak sesempurna baginda Rasul. Setiap saat ada begitu. Dan itu memang ada. Jadi ketika kita ada melihat orang dermawan, itu tidak sedermawan Rasul, tapi kita cukup terkesan ketika kita melihat orang dermawan. Ketika kita melihat orang yang sangat pintar, itu enggak sepintar Rasul, tapi itu bagian dari ya cuatan dari kepintaran-kepintaran yang ditampilkan oleh warasatul anbiya. Maka perlu adanya mencintai juga ahli baitir Rasul. Ahli bait dalam secara khusus ya keluarga nasabiyah, secara umum ya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya ulama, yang mewarisi warisan-warisan dari baginda Rasul. Kita dekatkan dengan orang-orang yang mewarisi sunnah, yang teguh terhadap sunnah, yang mengetahui ilmu-ilmu diniyah, kita dekatkan. Ini konten asupan akal yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak yang lain. Selain itu, fadail-fadail yang lain, monggo. Anak butuh ilmu bahasa Inggris, monggo ya. Itu fadail. Kalau enggak bisa pun tidak akan dituntut di akhirat, tidak akan menjerumuskan kita ke neraka. Anak pingin ilmu kedokteran, monggo, itu fadail, bagus ya. Anak kepingin ilmu-ilmu teknologi, engineering dan sebagainya, monggo ya. Tapi yang paling penting ini tadi, bagaimana memberikan konten Quran dan akhlak sifat Rasulullah SAW dan penerus Rasulullah. Itu terkait dengan asupan yang harus kita isikan kepada akal anak-anak kita. Lah kalau kita tidak mampu,
maka kita serahkan kepada orang yang kita percaya mampu. Makanya adanya pesantren, adanya madrasah, adanya lembaga-lembaga pendidikan itu sebetulnya adalah dalam rangka mewadahi, membantu orang tua yang merasa tidak mempunyai kompetensi untuk mendidik anak seperti halnya baginda Rasul. Maka dibuat lembaga-lembaga itu. Maka perlu diingat ketika kita sebagai orang tua menitipkan anak kepada pesantren, menitipkan anak kepada lembaga pendidikan, madrasah, sekolah dan sebagainya, kita ingat bahwasanya sebetulnya tugas itu tugas kita orang tua. Bukan tugasnya ustadz dan ustadzah, bukan tugasnya murabi dan murabiyah. Mengantarkan anak mengenal Allah, taat kepada Allah itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Jadi tatkala kita serahkan kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz, kepada kiai-kiai, itu adalah kita minta tolong kepada para ustadz, para kiai, para ulama untuk mendidik anak kita. Untuk meringankan tugas kita. Bukan seperti kita mempekerjakan ustadz untuk mendidik anak kita. Kayak ustadz dibeli, kayak ustadz dibayar, bukan begitu. Itu menyalahi adab taklim. Dan ujungnya nanti tidak akan ada keberkahan ilmu. Kita bisa ingat bagaimana Harun ar-Rasyid khalifah pada waktu itu, Abbasiyah, waktu moncar-moncarnya, waktu tinggi-tingginya peradaban. Harun ar-Rasyid, putranya dititipkan kepada Syekh Asmu'i. Saya titipkan 100% putra saya kepada panjenengan. Silakan, mau diapa-apain silakan, saya percaya panjenengan akan mendidik anak saya untuk mengenal Allah dan taat kepada Rasulnya. Suatu saat Sultan Harun ar-Rasyid ini datang ke pondoknya Syekh Asmu'i ini. Waktu itu anaknya disuruh ngucurin air. Syekh Asmu'i wudu. Ya. Anaknya cuma disuruh ngucurin air. Harun ar-Rasyid menegur, "Syekh, saya mengirim anak saya ke sini supaya belajar adab, Syekh. Mengapa engkau enggak perintahkan anak saya mengucurkan air dengan tangan kirinya, kemudian menggosok kaki panjenengan dengan tangan kanan anak saya? Kalau begitu kan lebih beradab." Itu omongan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kepengen anaknya itu punya ketawaduan, punya adab yang mulia. Sampai seakan-akan kayak begitu itu kan rendah, itu pun malah lebih seneng. Ini yang dialami oleh para orang tua yang bisa menghantarkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Itu kalau sudah menyerahkan, itu benar-benar ada kepercayaan. Kalau orang tua sudah tidak ada kepercayaan, nanti anaknya juga tidak percaya kepada guru. Kalau sudah tidak percaya kepada guru, ngapain belajar? Siapa yang akan dipercaya lagi? Ilmu apa yang mau didapat? Ijazah dapat, tapi ilmu nggak dapat. Karena intinya adalah kepercayaan. Begitu juga para rasul, itu yang dapat manfaat dari rasul itu yang percaya, yang iman. Para sahabat itu pertama kali percaya. Baru ketika itu Allah memberi anugerah ilmu yang aneka ragam. Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, iman Allah dan iman Rasulnya dan warasatul anbiya.
Maka Allah memberi hidayah, dituntun, tambah banyak, tambah ilmu berkembang. Mohon maaf, dalam hal ini saya ingin sampaikan, ini yang kadang-kadang kurang di antara kita. Ya, orang tua kadang-kadang ya karena sayangnya justru kadang-kadang ya memojokkan guru-gurunya, padahal orang tua harus mendidik anak untuk menghormati guru supaya anak-anaknya mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu. Ini perlu dicamkan. Insya Allah kemanfaatan, keberkahan itu dari Allah. Prosesnya dari ini tadi, keikhlasan, kepercayaan, proses adab, proses taklim, ta'alum. Ini Masya Allah, kalau kita bisa lihat para orang-orang soleh dulu begitu mendidik dan menyerahkan anaknya. Ya, Umar bin Abdul Aziz menyerahkan Umar juga begitu, walaupun kaya raya, tapi tetap harus ya taat dengan gurunya, harus diplontos ya diplontos saja, karena memang terlalu asik dengan rambutnya yang ya, terlalu ini diperbolehkan, padahal itu hal-hal yang privasi. Ifafillah rahimakumullah. Jadi asupan ilmu itu penting untuk pertumbuhan akal. Ya, pertumbuhan akal. Kalau kita tidak mumpuni dalam itu, maka serahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kepesantrenan, lembaga-lembaga madrasah, dan kalau sudah kita mempercayakan, insya Allah. Ma'had itu adalah, secara bahasa ma'had itu tempat untuk mengikat janji. Ma'had itu bukan punya yayasan sebetulnya, karena ma'had itu bagian dari tempat kaderisasi mengikat janji kepada Allah untuk menggulirkan, untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau akadnya memang kita ini mondokkan, memakhatkan anak kita akadnya kepada Allah, nanti tumbuh kembangnya juga Allah yang akan bertanggung jawab. Saya ada sedikit cerita, kakak saya waktu itu memang jarang ya mau memondokkan anaknya yang masih kecil itu. Mondokkan, kemudian masuk di pondok. Sebelum masuk saya bilang, pertimbangkan dulu, sudah mantap. Percaya dengan kiainya, percaya. Pertama dengan ustadznya, percaya. Udah bismillah. Allah akan memberi kemudahan, memberi kelancaran. Waktu di situ 3 bulan, dia kelas 2 SD berantem dengan 5 SD. Di hadapan, dikalang sama teman-temannya gitu. Kiainya nggak tahu. Orang tuanya nggak bisa tidur lihat itu anaknya babak belur dan begitu. Mau ditarik, bingung. Ngomong sama saya, gimana om? Kakak saya, gimana om kok begini? Panjenengan memasukkan tempat itu bukan memasukkan kandang harimau, di situ ada kiainya. Ya sudah wajar kalau kita punya anak 5 saja kadang-kadang berantem nggak tahu gitu. Tapi jangan mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Insya Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang lain. Yakinlah mbak, itu mbak saya, yakinlah mbak, insya Allah. Ternyata, ya alhamdulillah, jadi melebihi, prestasinya melebihi yang lain. Ya, sekarang sudah 30 juz, ya. Jadi melebihi yang lain. Karena kemantepan ini ya, kemantepan dan doa orang tua, semuanya ini bagian dari untuk menumbuh kembangkan mereka bisa menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ihfazillah rahimakumullah. Jadi untuk memberi asupan ilmu ini kita juga ya perlu orang lain, maka kita menyerahkan kepada guru-guru, ya kita ajari anak-anak kita untuk hormat kepada guru kita, karena hormat guru itu bagian dari syarat untuk keberkahan ilmu, karena adab itu bagian dari munculnya kemanfaatan ilmu. Yang ketiganya adalah aspek-aspek yang sifatnya ruhiyah. Aspek yang
sifatnya ruhiyah. Ya. Ini memang sebetulnya prerogatifnya Allah. Yang banyak berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah yang akan memberi hidayah, Allah yang akan menyesatkan, Allah yang akan menumbuhkan, Allah yang akan memberi terang jalan dan sebagainya itu Allah. Cuman kita ditunjukkan sebab-sebab, jalan-jalan bagaimana supaya Allah menumbuhkan ruhiyahnya anak-anak kita. Ya. Dengan apa? Dengan sambungnya kita kepada Allah. Kita diberi keteladanan Nabi Ibrahim. Kita diberi keteladanan Ummi Maryam. Kita diberi keteladanan ya Ala Imran dan sebagainya. Itu bagian-bagian keteladanan yang luar biasa. Dari awal ya tumbuh kembangnya mereka sebetulnya nggak diajari secara langsung, tapi doa-doa Nabi Ibrahim, doa-doa orang tuanya ketika jauh terus terpanjatkan. Dan kalau kita cermati doa-doanya itu mesti dia dan anak turunnya. Jadi kalau kita pengen anak kita soleh, anak kita solehah, maka berawal dari kita kepingin soleh dulu. Misalnya Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Saya jadikan orang yang menegakkan sholat ya Allah. Jadikan saya ini orang-orang yang benar-benar menjaga sholat. Baru anak saya. Artinya apa? Dari sinilah kita bisa mencontoh. Kalau kita kepingin anak kita soleh, solehah, maka berupayalah kita menjadi soleh dan solehah. Kita kepingin anak kita rajin sholat berjamaah, kita mulai dari diri kita rajin sholat berjamaah. Kita kepingin anak kita rajin qiyamul lail, maka kita mulai membiasakan diri untuk qiyamul lail. Kita kepingin anak kita senantiasa mendoakan kita, maka kita juga jangan sampai melupakan mendoakan orang tua kita. Terus sambungnya ini harus terus dipertahankan detik demi detik. Kita doakan anak-anak kita dalam setiap panjatan doa kita. Kalau Allah sudah mengendaki menerima doa-doa kita, maka Masya Allah, ruhiyah ini akan tumbuh dengan bagus. Dia akan semakin rindu, semakin mencintai Allah, mencintai apa-apa yang dicintai Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Insya Allah. Tapi jangan terus kita kepingin anak soleh, terus kita tanpa upaya ruhiyah juga. Terus kita kepinginnya kayak mencetak, kayak membuat, kayak pesen roti begitu. Tidak. Tapi harus kita berawal dari kita. Insya Allah. Makanya ada pepatah orang-orang dulu, al-walad sirrul walid. Anak itu adalah rahasia dari orang tua. Dari sini kita bisa mengambil. Kadang-kadang kalau anak kita membuat aib bagi kita, itu sebetulnya aib kita. Anak kok nakal banget, kita sering dipanggil untuk menghadap orang, menghadap guru-guru, menghadap BK karena kenakalan dan tingkah anak kita. Kita malu. Tapi kita tidak ingat sebetulnya itu rahasia kita. Allah membukakan. Kalau dibukakan di sini tidak terlalu berat. Kalau dibukakan di mahkamah, di padang mahsyar nanti Masya Allah sudah tidak ada yang bisa menolong lagi. Maka ketika begitu yang harus kita introspeksi, yang kita harus lihat adalah diri kita. Kenapa kok anak saya sulit ya sholat? Mungkin kita juga belum giat sholat. Mengapa kok anak kita sulit belajar, sulit membaca Quran, sulit menghafal Quran? Kita pun juga belum lengket dengan Quran. Jadi berawal dari sini, marilah kita, cita-cita kita bisa mempunyai anak soleh-solehah ini berawal dari bagaimana kita memperbaiki diri kita, ya,
berupaya diri kita menjadi orang yang soleh dan salehah. Insya Allah kalau orang tuanya soleh salehah, kemudian anaknya juga soleh salehah, terus nanti cucunya juga soleh salehah, maka ini ibaratnya seperti bangunan, seperti tanaman yang terus berlanjut. Dan wayang qalibu ila ahli masruran, nanti di surga pun juga begitu. Orang-orang yang beriman akan dipertemukan dengan anak-anaknya ya, yang beriman juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan kita sendiri, tapi juga istri kita, juga anak kita, juga cucu-cucu kita, juga mbah-mbah kita, juga bapak-bapak kita. Alangkah nikmatnya hidup semacam itu. Kita bersama keluarga besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saudara-saudara sekalian, sedikit secelumit sharing kita, mudzakarah kita tentang bagaimana kita menumbuhkan anak titipan Allah, anugerah Allah, sekaligus amanah Allah. Jadi mari kita perhatikan masalah jasmaniyahnya, ruhiyahnya, akliyahnya. Jasmaninya kita pastikan asupannya yang halal, rezeki yang kita berikan itu yang halal. Juga aspek jasmaniyah tentang olahraga, tentang macam-macam itu juga diperlukan. Kebersihan, kerapian dan sebagainya itu sangat diperlukan. Dan itu perlu pengamatan dan perhatian yang khusus. Akliyah juga begitu, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara belajar, bagaimana cara ya, mensikapi hal-hal masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar. Ini insya Allah akan dibahas lebih lanjut di dalam metode taklim wa ta'alum. Masalah ruhiyah, kita ingin anak kita dekat dengan Allah, maka kita mulai dari kita harus dekat dengan Allah. Kita ingin anak kita soleh, maka kita mulai dari kesolehan kita. Kita ingin anak kita ini merindukan Allah, maka kita pun juga rindu kepada Allah. Insya Allah ini menjadi kata kunci untuk kebaikan anak turun kita. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau benar itu mutlak dari Allah. Kalau ada kekhilafan karena kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.